Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ahbabanal kiram, pemirsa Kunci Lawang yang dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini saya ada di tengah hutan, ada di belakang ya, di kebun, di mana di kebun ini ada beberapa penduduk atau makhluk-makhluk lain, makhluk astral. Yang makhluk astral ini sama seperti kita, yaitu jin. Mereka juga punya perasaan, punya otak, dan punya lawan jenis ya, bisa beranak pinak. Namun makhluk ini yang bernama jin terkadang menguji kita atau mengelabui kita, menipu kita. Bahkan dari mereka, salah satu dari mereka bisa disebut syaiton. Dan syaiton aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata. Mereka selalu memusuhi kita, selalu menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Oleh karena itu teman-teman, semoga kita semua dijauhkan atau terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa jin juga makan, manusia juga makan. Apa makanan dari jin? Kira-kira apa kira-kira? Yang perlu teman-teman kita ketahui, yang perlu teman ketahui adalah ada beberapa jenis makanan yang mereka sangat menyukainya. Yang pertama adalah kotoran. Kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan atau apapun itu kotorannya, jin sangat menyukainya dan sangat menikmatinya, karena itu adalah sebuah bentuk makanan dari mereka. Sehingga ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa kamar mandi atau toilet adalah sebuah rumah dari syaitan dan jin. Mereka ini sangat senang di dalam situ karena terdapat banyak sekali kotoran. Setiap pagi kita kirim ke sana ya. Jadi kalau kita ke kamar mandi ataupun ke toilet, sebaiknya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, kami berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan yang terkutuk. Sehingga kita nanti terhindar dari masalah-masalah yang timbul dari kamar mandi ataupun toilet. Jika kalau kita tidak berdoa, terkadang kita terpleset, terkadang kita lupa, terkadang kita nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, bahwa sebetulnya itu tidak boleh dilakukan. Makanan yang kedua dari jin ini adalah kotoran ya, kotoran sudah. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai dari manusia maupun bangkai dari hewan ini adalah sebuah jenis makanan dari jin yang sangat disukainya. Sehingga ketika ada makhluk yang mati kemudian tidak dikubur, akan menjadi bangkai. Dan bangkai ini menjadi sebuah makanan untuk jin dan sekutunya. Oleh karena itu teman-teman, jika ada kucing atau ada apa, sebaiknya segera dikubur ya, sehingga tidak menjadi bangkai. Makanan jenis ketiga adalah darah.
darah manusia maupun darah hewan ini adalah sebuah jenis makanan untuk jin yang sangat disukainya. Terkadang jin-jin yang dari golongan korin ataupun yang lain itu memberikan istilah namanya ayam cemani atau disebut tumbal. Nah, tumbal ini adalah makanan dari mereka. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi di manusia. Jadi ketika mereka sedang mencari super kilat kekayaan atau istilahnya mencari harta yang kilat, mencari harta yang singkat, mereka biasanya menyetor yaitu ayam cemani. Nah, ayam cemani ini adalah simbol dari makanan jin yang nantinya manusia dan juga hewan tersebut akan dimakan oleh jin. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita menyerahkan simbol-simbol tersebut, terperdaya dari setan-setan yang terkutuk. Ada satu jenis lagi yang paling berbahaya adalah jin ini mengintai atau mencari yaitu janin-janin bayi, sehingga janin bayi ini menjadi makanan buat mereka. Oleh karena itu bagi wanita yang sedang hamil diusahakan jangan sampai keluar malam sendirian. Jikalaupun keluar malam sendiri maka harus ditemani oleh suami atau keluarganya, sehingga terhindar dari ancaman-ancaman dari golongan setan dan jin. Inilah makanan-makanan jin yang paling berbahaya. Yang pertama tadi apa? Kotoran. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga bangkai. Yang keempat adalah janin bayi, ya. Yang kelima adalah teman-teman yang perlu Anda ketahui, yang ini yang sering kali kita lupa, ya, sering kali kita lupa bahwa kalau kita makan baik siang maupun malam maupun pagi hari ataupun makan setiap kali kita makan, jangan sampai kita menggunakan tangan kiri. Jangan sampai. Kenapa? Karena jin dan setan makannya dengan tangan kiri. Apalagi jika manusia itu tidak berdoa, tidak menggunakan lafal Allah ketika berdoa, ketika mau makan. Jadi tanpa berdoa. Dengan berdoa pun kalau kita makan tangan kiri itu juga akan terpedaya oleh jin. Jin akan ikut makan tersebut, makanan apa yang kita makan. Siapa yang makan? Yaitu jin korin dan bala tentaranya dan sekutunya. Yang paling mengerikan adalah kalau kita makan dengan makan yang haram tanpa berdoa, makan makanan halal tanpa berdoa, jelas pasti itu adalah akan dimakan oleh jin yang di sekeliling kita. Karena jin dan kita manusia hidup berdampingan di dunia ini. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kunci lawang, ya pemirsa kunci lawang dimanapun Anda berada, sebaiknya kalau kita makan dengan baca doa terlebih dahulu. Jikalaupun kita lupa, kita harus membaca bismillah awalihi wa akhirihi. Begitu juga minum. Kalau bisa minum dengan 3 kali tegukan. Jangan langsung habis. Ya. Demikian, terima kasih. Teman-teman bisa dicatat atau bisa dilihat catatannya yang ada di Instagram, yaitu Kunci Lawang Official. Di situ ada keterangan-keterangan, ada penjelasan, di mana ada catatan-catatan khusus tentang adabul makan, ya, adab-adab tentang tata cara makan yang baik dan benar. Insya Allah kita akan terus memberikan pelajaran tentang makan dan minum
di sepanjang hayat kita. Terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.